Sidang tindak pidana korupsi KTP elektronik di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Pusat menjadi akhir dari perjalanan Setia Novanto. Pasalnya, tim dokter gabungan dari rumah sakit yang memeriksa Setia Novanto menyatakan Novanto sehat dan layak mengikuti sidang. Saat akan dimulai persidangan perkara korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Setia Novanto, tiba-tiba saja Novanto jadi membisu dan pura-pura sakit. Padahal, sebelum menuju gedung Tipikor Jakarta Pusat, Setia Novanto telah diperiksa dokter gabungan dari beberapa rumah sakit termasuk RSCM dan hasilnya Setia Novanto sehat dan layak mengikuti sidang. Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi menilai jika terdakwa telah berbohong dengan pura-pura sakit, terdakwa juga telah berbohong dengan mengatakan sakit diare padahal hanya batuk. Menanggapi pernyataan jaksa, penasihat hukum Novanto yang dipimpin Magdir Ismail keberatan dan meminta agar terdakwa diperiksa di Rumah Sakit Angkatan Darat atau RSAD. Namun permintaan tersebut ditolak oleh majelis hakim. Keluhannya terdakwa tadi kepada dokter Jul menyampaikan bahwa dia yang bersangkutan itu diare 20 kali, namun dari laporan pengawal tahanan yang berada di rutan, terdakwa sepanjang malam hanya 2 kali ke toilet. 2 hari yang lalu, hari Senin, kami sudah mengajukan permohonan kepada jaksa penuntut umum agar supaya terdakwa ini diperiksa di rumah sakit Angkatan Darat. Tetapi kami tidak mendapatkan respon terhadap permohonan kami ini. Majelis Hakim Tipikor yang dipimpin Yanto memerintahkan jaksa penuntut umum JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK membacakan surat dakwaan atas terdakwa Ketua DPR RI nonaktif Setia Novanto. Dalam surat dakwaan, jaksa menyebutkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengadaan KTP elektronik yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Terdakwa juga memperkaya diri sendiri dan orang lain serta korporasi dan melakukan intervensi terhadap proses pembahasan dan pengadaan proyek KTP elektronik. Dalam perkara ini, Setia Novanto disangkakan melanggar pasal 3 atau 2 ayat 1 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP pidana, serta terancam hukuman 20 tahun penjara. Surat dakwaan setebal 56 halaman atas nama terdakwa Setia Novanto dibacakan satu persatu. Dari mulai perkara pokok, perjalanan pembahasan hingga proses pengadaan dan aliran dana yang masuk ke kantong politisi di Senayan, oknum pejabat Kemendagri dan pihak swasta. Ada nama mantan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang disebut menerima uang 50 juta rupiah dan unit rumah toko serta sebidang tanah. Gamawan Fauzi sejumlah 50 juta rupiah dan 1 unit ruko di Grand Wijaya dan sebidang tanah di Jalan Gaujaya 3 melalui Asmi Aulia. Menanggapi dakwaan jasa, tim penasihat hukum Setia Novanto mengaku kecewa dengan isi surat dakwaan yang berbeda dari terdakwa sebelumnya Irman dan Sugiharto serta Andi Narogong. Selain itu, ada beberapa nama yang hilang dalam dakwaan ini, yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli. Magdir curiga dengan hilangnya 2 nama tersebut dalam surat dakwaan. Oleh karenanya, tim penasihat Novanto akan melakukan nota keberatan atau eksepsi. Salah satu contoh fakta yang hilang, dalam perkara yang lain disebut sejumlah nama anggota DPR yang terima uang. Tetapi di sini itu hilang. Ya, tidak ada lagi nama itu disebut. Salah satu diantaranya adalah nama Ganjar Pranowo. Ya. Yasona Lauli juga seperti itu. Tetapi di sini kan tidak ada lagi. Majelis Hakim Tipikor yang dipimpin Yanto memberikan waktu kepada tim penasihat hukum Setia Novanto agar menyusun nota keberatannya seminggu setelah sidang ini. Hari Rabu hingga Kamis ini perhatian kita tampaknya masih terus tersita dengan sosok Setia Novanto dalam kasus sidang EKTP, Saudara. Kemarin Setia Novanto diam 1000 bahasa dalam sidang dakwaannya dan hari ini Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggugurkan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Setia Novanto untuk kedua kalinya karena sidang pokok perkara sudah
dibacakan atau sudah digelar pada kemarin pada hari Rabu. Lalu kemudian bagaimana prediksi jalannya kasus hukum yang menyeret nama Setia Novanto ini dan kasus EKTP yang terjadi ke depan? Saya tidak sendiri, Anda menyaksikan Saling Silang. Sudah ada 3 narasumber yang bergabung bersama kami di JAK TV malam ini. Ada Pak Abdul Fikar, pakar hukum pidana. Halo Pak Abdul Fikar, apa kabar Anda? Halo, baik juga Mbak Ratna. Ada Mas Febri Henry, koordinator ICW. Halo Mbak. Selamat malam Mas. Saya bukan koordinator ICW. Peneliti. Ya, koordinator divisi saya. Oke, siap. Aktivis dari ICW ya. Oke. Dan ada Pak Dasril Afandi, tim kuasa hukum Setia Novanto. Kabarnya saat ini kuasa hukum Setia Novanto jumlahnya 24 orang. Itu tim kuasa yang di-lead atau dipimpin oleh Pak Magdir Ismail. Akan ada kuasa hukum lainnya? Kita tunggu saja. Oke, siap. Saya ke Pak Dasril. Pak Dasril, kemarin apa yang dilakukan oleh klien Anda sangat menyita perhatian. Sakit. Bahkan ada anggapan di luar sana ini jangan-jangan pura-pura sakit. Mengatakan diare sampai 20 kali, namun jaksa mendapatkan informasi hanya 2 kali yang ke kamar mandi. Apa sebenarnya yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dan saya alami di persidangan pada hari Rabu kemarin. Dan tentu saya melihat kondisi fisik Pak Novanto pada hari itu sangat drop, lemah, tidak fokus dan tidak bisa mendengarkan pembicaraan bahkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh majelis hakim ketika ditanyakan identitas. Karena dalam persidangan itu sesuai dengan hukum acara pasti pertama kali akan ditanyakan identitas, nama lengkap, tempat lahir, alamat, umur dan seterusnya. Ketika itu dilontarkan, Pak Novanto tidak bisa menjawab. Terus kenapa kondisi seperti itu? Apakah dia sakit atau benar-benar tidak sakit? Ya, saya bukan orang yang punya ability atau kemampuan untuk menyatakan beliau dalam kondisi sakit beneran atau sakit yang biasa-biasa saja. Tetapi yang kami ketahui sejak hari Jumat, Pak Novanto sudah mengalami keluhan sakit dan telah meminta pengobatan kepada dokter di rumah tahanan KPK. Dan pada hari Senin, kami melalui kuasa hukum mengajukan surat kepada penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan yang lebih intensif kepada Pak Novanto karena dia masih mengalami kondisi kesehatan yang dia merasa bahwa kondisi kesehatan beliau drop dan tentu ingin pemeriksaan yang lebih intensif ke dokter selain dokter klinik KPK. Yaitu kami mengusulkan untuk di RSPAD. Itu sudah disampaikan. Tetapi itu belum dilaksanakan sampai pada persidangan hari Rabu kemarin itu tidak dilaksanakan. Entah mengapa dan entah bagaimana itu bukan domain kami untuk menjawab, tentu adalah domain kepada siapa kami mengajukan permohonan tersebut. Oke, dokter sebelum persidangan kemarin menyatakan bahwa kondisi Pak Setia Novanto sehat? Iya, seperti itu pandangan dan pendapat dokter. Tetapi saya tidak dokter. Ketika Pak Novanto dihadirkan dalam persidangan, beliau berjalan tergopo-gopo dengan raut muka yang lemas, raut wajah yang begitu, mungkin kita bisa lihat kemarin seperti apa banyak media menyiarkan secara live dan tentu saya tidak bisa menilai apakah benar beliau sakit atau benar sakit sangat parah, sakit menengah dan sebagaimana karena saya tidak dokter, tetapi saya sebagai tim kuasa hukum melihat fakta kondisi Pak Novanto pada waktu itu seperti ya mengalami. Opini publik yang berkembang di luar mengatakan bahwa apa yang dilakukan Pak Setia Novanto itu adalah sandiwara. Kita tahu bahwa sebelum-sebelumnya ketika akan diperiksa KPK, alasan sakit ini selalu yang menjadi alasan untuk menghindari penyidikan atau tidak dilakukannya penyidikan, penahanan, penangkapan. Bagaimana Anda menanggapi itu? Ya, opini kan perspektif, tapi tentu opini ini ada apa argumentatifnya, ada argumentasinya. Apakah opini itu didukung oleh umpamanya medical record atau ada rekam jejak Pak Novanto bahwa melakukan sandiwara atau dia tidak sakit atau dokter yang merawat memberikan tindakan-tindakan yang tidak sepantasnya atau tidak seharusnya. Itu yang harus kita ingin luruskan bahwa siapapun kita, baik Pak Novanto, saya sendiri bahkan Mbak Ratna, dalam sistem penegakan hukum adalah ada azas namanya equality before the law. Artinya semua orang dianggap sama di depan hukum ketika
siapapun di hadapan persidangan, di hadapan hukum, di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, tentu diberi kesempatan yang sama. Kalau seseorang itu sakit, seseorang itu tidak sehat, ya tentu tidak bisa dilakukan pemeriksaan. Kenapa? Pertanyaan pertama ketika dilakukan BAP adalah apakah saudara sehat? Setelah menyebutkan identitasnya, pertanyaan pertama apakah saudara sehat atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Kalau tadi kita lihat di tayangan pada saat Setia Novanto masuk ke persidangan sempat bisa berkomunikasi dengan Pak Magdir Ismail, kemudian duduk ke kursi terdakwa. Dan pada saat itu ketika ditanya hakim tidak menjawab pertanyaan, apa sebenarnya yang terjadi ketika dengan pengacaranya bisa berkomunikasi tapi ketika dengan hakim tidak berkomunikasi? Fakta tersebut yang jelas tidak dengan saya alami langsung, bentuk apa berkomunikasinya, apa yang dikomunikasikan dengan Pak Magdir pada waktu itu saya jelas tidak mengerti. Dan apakah benar bentuk komunikasi atau hanya bisa saja itu bentuk keluhan, dia sakit, saya sangat sakit, bisa saja karena adakah rekaman, adakah penilaian terhadap itu? Kan akhirnya kita kan melihat gestur kan, gestur seperti itu. Belum tentu orang berbicara berkomat kamit, belum tentu membangun sebuah komunikasi. Bisa saja mengeluh, bisa saja apa saja. Tapi karena saya tidak pakarnya di bidang itu, saya tidak beropini tentang itu. Lalu apa yang kemarin disampaikan Setia Novanto ketika masuk ke ruang sidang, sempat berbicara dengan kuasa hukumnya? Yang jelas tidak dengan saya berkomunikasinya atau yang berbicaranya, dan saya tidak tahu apa yang disampaikan itu. Oke, baik, saya ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, kalau kita melihat apa yang terjadi dengan Setia Novanto kemarin, bisa dikatakan proses hukum kasus EKTP ini tampaknya akan berjalan alot kalau kemudian kondisi Pak Setia Novanto seperti ini. Apakah ini nantinya akan menghambat proses persidangan? Menghambat pasti ya kalau sikapnya seperti persidangan yang pertama itu, ya itu pasti akan jadi hambatan gitu. Tapi kan sebenarnya begini, kan ada otoritas kesehatan gitu loh. Sekali 1000 kali orang bilang dia tidak sehat, kalau diperiksa memang sehat, ya apa yang mau dibilang kan? Atau juga ketika ditanya waktu makan siang makan. Waktu diperiksa dokter bisa berkomunikasi. Dokternya bilang tiga-tiganya seperti itu kan. Nah artinya apa? Artinya di luar arena persidangan dia bisa berkomunikasi. Gitu. Nah itu yang kemudian bisa juga disebut sebagai tindakan itu apa namanya? Menurut ahli psikologi apa itu Pak Indra Giri itu maling giring gitu. Tidak sakit tapi merasa sakit gitu ya. Untuk untuk menciptakan satu situasi tertentu supaya dia dikatakan sakit, pokoknya bisa seperti itu, gitu. Karena apa? Karena itu tadi otoritas kesehatan sudah jelas-jelas menyatakan sehat, gitu. Oke, kalau kemudian ini terus dilakukan, artinya nanti pada saat proses pemeriksaan bertanya kepada saksi, bertanya kepada terdakwa, mungkin bisa jadi akan terhambat, tidak ada proses yang bisa saling komunikasi dua arah antara hakim kemudian dengan terdakwa. Apakah proses hukum tetap bisa dilakukan di persidangan? Bisa, karena ketika dibacakan dakwaan, walaupun dia tidak menjawab kan akhirnya dibacakan juga. Ketika ditanya Anda kan didampingi penasihat hukum bisa menjawab iya, gitu ya. Itu ada komunikasi seperti itu. Tapi ketika tanya lebih lanjut nggak ada. Nah, tapi kan akhirnya hakim mengambil putusan, dibacakan saja. Nggak ada masalah kan jalan kan itu. Nah, sampai acara dakwaan, eksepsi, putusan salah itu belum ada komunikasi langsung dengan terdakwa ya. Nanti mungkin waktu pemeriksaan saksi, konfirmasi gitu. Itu aja paling. Iya. Nah, Mas Febri, kalau Anda melihat ini terus dilakukan oleh Setia Novanto, apa sih dampaknya dalam pengusutan kasus EKTP ini? Karena kan dikatakan Setia Novanto ini kan punya peran yang cukup luar biasa. Iya, kalau kami pertama saya menanggapi yang tadi dulu. Ini kan upaya Pak Novanto kemarin, kondisi Pak Novanto ini kan jadi pertanyaan juga, apakah betul dia sakit apa tidak. Dan tadi sudah dijawab juga oleh Bang Fikar bahwa sudah ada otoritas yang berwenang untuk dia itu. Kalau publik melihat, sebenarnya ini kan soal kepercayaan. Dan kita lihat sebenarnya kepercayaan terhadap Pak Novanto ini sudah teruji beberapa kali. Ketika kemarin diupaya ditangkap oleh KPK, digeledah oleh KPK begitu. Ada informasi dia ingin menyerahkan diri. Tapi
dia menyatakan dia ingin menyerahkan diri, tapi tidak ada berupaya untuk menghubungi KPK bahwa dia mau menyerahkan diri jam sekian, tapi malah ke stasiun TV yang lain. Nah ini kan menunjukkan pertanyaan, dia benar nggak sih punya itikat untuk menyerahkan diri gitu? Bukannya menyerahkan diri, malah nabrak tiang listrik. Habis itu kemudian masuk ke rumah sakit. Rumah sakit terus kondisinya ya seperti ada yang mengatakan ada seperti apa, ada bapo, ada segala macam, dan seperti kondisinya agak susah misalnya begitu. Tapi kan otoritas kesehatan mengatakan, oh benar kok itu bisa kok sehat, bisa diperiksa begitu. Jadi dengan beberapa kejadian sekali wajar aja publik meragukan, apalagi kejadian kemarin begitu ya. Ini orang ini benar nggak sih sakit apa tidak, atau dia menghindari mengulur-ulur persidangan begitu? Apakah ini artinya upaya Setia Novanto untuk mengulur persidangan? Toh pada akhirnya persidangan tetap berjalan. Persidangan ditetapkan pada tanggal 13 Desember berjalan, dan hari ini menggugurkan putusan pra peradilan dan dianggap menghambat. Apanya yang dihambat? Karena jadwal persidangan. Tapi sempat molor loh Mas, dari jam 10 sampai sore itu kemudian baru persidangan dibacakan itu dakwaannya. masalah molor itu suatu lain hal. Tetapi Ketika kemudian jadwal persidangan tanggal 13 Desember dibuka pada pukul 10 dan itu sesuai dengan jadwal persidangan. Kejadian dalam perjalanan bahwa ada kondisi pada waktu kemarin Pak Novanto terlihat tidak sehat dan untuk itu perlu eksaminasi tentang tidak sehat itu kepada otoritas yang berwenang. Ada dokter yang dipersiapkan oleh tim penuntut umum, dan dokter itu menyimpulkan seperti itu dan memberikan hasilnya, dan hasil pemeriksaan itu baru bisa disampaikan pada sore hari itu gitu loh. Baik. Jadi tidak Pak Novanto yang membuat sidang sampai malam, tidak, karena perlu ada pemeriksaan. Pemeriksaan itu butuh waktu, butuh analisa, sehingga hasilnya itu baru bisa disampaikan pada sore itu, dan itulah yang menyebabkan sekian jam itu terjadi. Kalau begitu kan pertanyaannya kan apakah Pak Novanto ingin dakwaan dibacakan hari itu apa tidak? Kan pertanyaannya kan begitu. Baik, kita jawab pertanyaan tersebut, tetap bersama kami saudara di Saling Silang Jak TV.